Halo, selamat siang. Oke, kali ini saya akan jelaskan lagi mengenai materi yang tadi pagi kita pelajarin. Oke, kita tadi pagi belajar tentang statistika. Di statistika apa aja sih yang bakal kita pelajarin? Yang pertama, kita akan belajar bagaimana menyajikan data. Setelah itu kita akan belajar mengenai ukuran pemusatan data dan juga ukuran penyebaran data. Kita belajar satu-satu. Sekarang kita akan menyajikan data dalam bentuk kelompok. Jadi kan biasanya data itu tunggal. Sekarang kita akan sajikan dalam bentuk kelompok. Kita akan sajikan dalam dua bentuk. Ada menggunakan tabel distribusi frekuensi atau menggunakan grafik. Kita bahas yang tabel distribusi dulu. Oke, untuk tabel distribusi frekuensi, langkah-langkah yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, kalian harus tentukan dulu jangkauannya apa. Jadi rumusnya jangkauan adalah Xmax dikurang Xmin, atau data paling besar dikurang data yang paling kecil. Jadi data paling besarnya berapa, diingat, terus nanti yang paling kecil datanya berapa. Setelah itu dikurang, maka dapatlah jangkauan. Langkah selanjutnya adalah dengan menentukan banyak kelas. Dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Dengan syarat, hasilnya K ini itu nanti harus bilangan bulat. Jadi kalau misalnya kalian dapatnya desimal, maka akan dilakukan pembulatan nantinya. Terus N di sini itu banyak data. Oke, datanya entah 30 nilai, atau 30 orang, atau 50, atau 40, sesuai dengan apa yang ada di soal. Ya. Langkah selanjutnya adalah dengan menentukan panjang kelas interval, atau P. Dengan rumus jangkauan kita bagi dengan kelas. Oke, saya kasih tahu dulu sebelum saya lanjut. Biasanya untuk penyimbolan, jadi simbol-simbol seperti ini tuh di setiap buku berbeda-beda. Ada beberapa buku yang menggunakan P, yaitu panjang kelas. Ada juga beberapa buku yang menggunakan L atau lebar kelas. Jadi kalian sesuaikan aja bukunya seperti apa yang dipakai. Ya, kali ini kita pakainya P, panjang kelas. Oke, rumusnya adalah jangkauan dibagi banyak kelas. Langkah selanjutnya kita tentukan batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa. Itu nanti kita pelajarin lewat contoh, oke? Baru kita tentukan frekuensi di setiap kelasnya ada berapa banyak. Kita langsung masuk ke contoh. Misalnya nih, saya punya nilai matematika 30 siswa dari kelas 11 MIPA 6. Oke, jadi ini ada 30 nih datanya. Ini berupa data tunggal. Nah, kita akan ubah dia menjadi data berkelompok dengan bentuk tabel distribusi frekuensi. Langkah pertama, oke, sebelum langkah pertama nih, saya mau kalian tahu dulu, kira-kira data paling besar di antara data-data ini berapa? Oke, data paling besarnya adalah 88. Kalau data paling kecilnya? Oke, data paling kecilnya adalah 30. Diingat, yang paling besar adalah 88 dan yang paling kecil adalah 30. Kita masuk ke langkah-langkah pembuatan tabelnya. Yang pertama, kita buat jangkauan dulu nih. Data paling besar, tadi adalah 88. Data terkecilnya 30. Terus kita kurangi, jadi 88 dikurang 30 sama dengan 58. Oke, ini disimpan dulu. Lanjut, kita cari banyak kelas interval. Jadi banyak kelasnya nanti ada berapa? Oke, rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 dikali log 30, karena banyak datanya kan 30 nih. Jadi log 30 ini dikerjakan dulu, kalau di kalkulator dapatnya 1,477. Kalian nggak perlu bingung kalau misalnya nanti ulangan, atau kalian ujian, atau lagi ngerjain soal, biasanya di soal itu akan diberikan log 30 itu berapa, atau log sekian itu berapa. Jadi kalian nggak perlu bingung untuk nyarinya, oke? Oke, setelah itu kita kali 3,3 dikali 1,477, lalu kita tambah dengan 1. Hasilnya adalah 5,874. Yang kalau dibulatkan hasilnya adalah 6. Ingat, K harus bilangan bulat, makanya kita lakukan pembulatan. Oke? Yang kedua, kita cari panjang kelas atau lebar kelas. Caranya adalah dengan membagi jangkauan dengan banyak kelas. Jadi 58 dibagi dengan 6. Hasilnya adalah 9,67. Dilakukan pembulatan, hasilnya sama dengan 10. Lanjut. Nah, ini nih, kita akan cari batas kelas bawah dan juga batas kelas atas. Yang pertama kali kita cari adalah batas kelas bawahnya.
Batas kelas bawah itu kalian bisa pilih dari data yang paling kecil, nih 30 tadi. Atau kalau kalian mau pilih angka, tapi harus yang lebih kecil dari ini, itu boleh. Jadi, oh Bu, saya nggak mau pakai 30, saya maunya pakai 20 atau 10. Nggak masalah, nanti tinggal dimasukin aja supaya kita bisa dapat data batas kelas atasnya. Nih, sekarang kita cari batas kelas atasnya. Rumusnya adalah 30 ditambah P dikurang 1. Tinggal dimasukkan, hasilnya adalah 9. Atau kalau, Bu, saya nggak ngerti kalau pakai rumus. Dihitung aja. Kita kan sudah tahu, panjang kelasnya itu harus 10. Jadi kita hitung dari angka 30 itu, kalau dia berjumlah 10 sampai angka berapa? Jadi 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, dan 39. Jadi batas atas kelasnya adalah 39. Oke, seperti ini ya. Ini kelasnya, ini batas bawah kelasnya. Ini kelas pertama. Ini namanya kelas pertama. Yang ini kelas kedua, ini kelas ketiga, ini kelas keempat, kelas kelima, dan kelas keenam. Jadi ada 6 kelas. Sesuai dengan yang kita cari ya. Oke, panjang kelasnya. Oke, sesuai nih dari 30 sampai 39. 40 ke 49, 50 ke 59. Oke. Lanjut kita cari frekuensinya. Oke, nih data yang tadi nih. Kira-kira dari di antara 30 sampai 39 ini, si 30 sama 39 harus ikut dihitung ya. Kira-kira ada berapa banyak yang ada di antara 30 sampai 39 nih? Oh, ternyata ada 1, ada 2. Oh, cuman ada 2. Oke, berarti frekuensinya atau jumlahnya ada 2. Begitupun untuk yang 40 dan 49. Kita cari data ini yang dia ada di antara 40 dan 49 berapa ya? Oh, ternyata nih ada 42, ada 40, terus ada 43, terus ada berapa? Ada 49. Oh, ada 4. Begitu seterusnya untuk kelas ke-3, 4, 5, dan 6. Oke? Kita lanjut ya. Oke. Saya akan masuk ke dalam penyajian data dalam bentuk grafik nih. Jadi akan ada 3 grafik yang kita pelajari. Tapi sebelum kita belajar grafik, saya mau kalian tahu dulu tentang apa itu tepi kelas dan juga titik tengah kelas. Jadi beda nih, batas dengan tepi itu beda. Tepi itu pinggir-pinggir, udah ujung-ujung gitu. Oke, tepi kelas itu rumusnya gampang banget. Kalau tepi bawah, itu kalian kurang 0,5. Kalau tepi atas, kalian tambah 0,5. Jadi kalau bawah dikurang, kalau atas ditambah. Oke, kita pakai contoh 1. Ini yang pertama, kita cari tepi bawahnya. Berarti 30 kita kurang dengan 0,5. Dapat 29,5. Terus untuk tepi atasnya, kita tambah 0,5. Berarti 39 ditambah 0,5. Hasilnya adalah 39,5. Begitu seterusnya. Nah, dapatnya kayak gini. Oke, jadi semua kelas nih dicari. Itu tepi kelas. Ada yang namanya titik tengah kelas. Kalau titik tengah kelas gampang lah nyarinya. Tinggal 30 tambah 39. Setelah itu kita bagi 2. Dapatnya 34,5. Setelah itu 40 kita tambah dengan 49. Lalu kita bagi 2. Hasilnya adalah 44,5. Begitu seterusnya untuk kelas-kelas yang lain. Nih, udah ada. Oke. Karena kalian sudah tahu apa itu tepi kelas dan juga titik tengah, kalau gitu saya lanjut nih ke penyajian data dalam bentuk grafik. Oke, di penyajian data berkelompok untuk grafik ini akan ada 3 yang kita pelajari. Akan histogram, ada polygon, dan juga ada ogive. Oke, kita belajar dulu tentang histogram. Oke, histogram itu sebenarnya sama dengan diagram batang. Tapi diagram batang itu biasanya kan terpisah-pisah tuh, nggak mepet-mepet, ya kan? Dan biasanya diagram batang itu digunakan untuk data tunggal. Jadi yang dia berdiri sendiri-sendiri. Nah, karena kita sekarang sedang berbicara tentang data berkelompok, jadi yang kita pakai adalah histogram. Histogram itu adalah diagram batang yang berhimpit. Kita lihat berhimpitnya gimana nanti. Nih, saya punya kelas. Kalau kita mau cari histogram, kita harus pakai tepi kelas. Nah, tadi kita udah dapat tepi kelasnya, tinggal kita masukkan ke dalam kurvanya, Cartesius. Kita
kasih masuk ke dalam grafik Kartesius. Jadi ini adalah tepi kelasnya, ada dari 29,5, 39,5, 49,5. Jadi ini, yang ini aja ya, yang dimasukin. Kan ini sama nih. Ya udah, satu aja yang ditulis. Ini juga sama ini sama. Ya udah, satu aja yang ditulis. Oke? Dapatlah ini kurvanya. Setelah itu, nah, jadi dari 29,5 ke 39,5 itu ada 2 frekuensinya, atau jumlahnya ada 2. Selanjutnya ada 4 nih. Yang maksud saya mepet atau berhimpit, itu yang seperti ini. Jadi tidak ada jarak. Nah, kalau diagram batang yang biasanya untuk data tunggal, itu biasanya ini tuh ada jarak besar banget gitu. Jadi dia, si batangnya ini tuh berdiri sendiri-sendiri. Tapi karena kita histogram, untuk data berkelompok, makanya kita kasih yang berhimpit. Oke? Lanjut gambar di diagramnya. Nih, jadinya seperti ini. Oke, ini namanya histogram. Lanjut ke poligon frekuensi. Jadi poligon itu sama aja dengan grafik bergaris gitu. Nah, kalau tadi di histogram kita pakainya tepi kelas, di poligon kita pakainya titik tengah kelas. Kita udah dapat titik tengah kelas tadi. Gambar di kurvanya, nah jadinya kayak gini. Di 34,5, di titik tengah 3,45 itu ada 2. Terus di 44,5 ada 4. Terus selanjutnya ini ada 8, ada 10, 5, dan ada 1. Setelah itu kita sambungkan. Nah, jadi kalian harus ingat yang membedakan poligon dengan ogive nanti ya. Kalau poligon itu dia bentuknya bisa jadi kayak gunung gini. Tapi kalau ogive dia tuh cuman ke bawah atau ke atas kayak gitu. Ya, ingat kalau poligon dia bisa berbentuk kurva atau gunung. Tapi kalau ogive dia cuman turun ke bawah atau naik ke atas aja gitu. Oke? Sekarang kita belajar tentang ogive. Sebenarnya ogive itu sama kayak poligon, cuman yang membedakan itu tadi. Dia ogive naik atau ogive turun, atau biasa sebutannya di beberapa buku ogive positif atau ogive negatif. Di ogive kita pakainya tepi kelas, jadi hampir sama kayak histogram nih, grafiknya ya, Kartesiusnya hampir sama. Nih, kita udah punya ada 29,5, ada 39,5, dan seterusnya. Sekarang kita bahas yang ogive positif. Ogive positif itu maksudnya adalah frekuensi kumulatif yang kurang dari. Jadi caranya gini, kalau dia bilang kurang dari ya, kalian hitungnya dari atas ke bawah. Hitung dari atas ke bawah. Kumulatif itu berarti dijumlahkan, berarti 2 tambah 4. 2 tambah 4, 6. Oke, hasilnya ini 6 ditambah 8. 6 tambah 8 sama dengan 14. Oke, 14 tambah 10. 14 tambah 10 sama dengan 24, dan seterusnya, sampai kita dapat hasil akhirnya. Itu namanya kumulatif ya, jadi kalau misalnya kumulatif itu semua frekuensinya ditambah per kelasnya. Oke? Nah, ini kita udah dapat, tinggal kita gambar nih. Kita titik-titik di Kartesiusnya sini. Nah, seperti ini. Jadi di 39,5, wah Bu, kok nggak ditaruh di 29,5? Kok ditaruhnya di 39,5? Oke, jadi untuk kumulatif kurang dari atau positif, kita mulai dari batas atas atau tepi atas. Kita harus mulai dari tepi atas. Kita mulainya dari tepi atas ya. Jadi kita mulainya dari 39,5. Oke? Nah, nanti untuk yang lebih dari atau yang negatif, baru kita mulai dari 29,5. Tapi perhitungannya beda lagi nih untuk yang lebih dari. Jadi untuk yang lebih dari itu, kita hitungnya dari bawah ke atas. Kalau yang tadi dari atas ke bawah, yang ini dari bawah ke atas. Jadi 1 tambah 5 nih. 1 tambah 5, hasilnya 6. Tambah lagi dengan 10, hasilnya 16. Tambah lagi dengan 8, dapat 24. Tambah lagi sampai kita dapat 30. Setelah itu, kita titik-titik di Kartesiusnya, dapat seperti ini. Kita mulainya dari 29,5 karena dia menurun atau dia negatif. Kita titik-titik, lalu kita garis. Nah, jadi yang ini itu adalah ogive positif karena dia terus naik. Yang ini adalah ogive negatif karena dia terus turun. Oke? Oke, untuk penyajian data cukup sampai di ogive. Nah, saya sudah kasih tugas kan untuk latihan soalnya di
Google Classroom, silakan dikerjakan. Ingat ada batasannya. Jangan sampai lambat ngumpul ya. Kalau misalnya kalian ada yang